Kamu mau beli kaos kaki nggak? Boleh? Tapi harganya 35.000 Per pak? Ah? Ada yang 100 juga. Enggak kan 100.000 Iya, per pasang? Ya, sepasang kan? Iya, 100.000 mau nggak? Boleh. Tapi kayak gini. Nah itu kan visualisasinya. Loh, oh udah hilang. Visualisasinya itu Oh. kan. Aduh, Tapi boleh lah tuh. mungkin ini kali ya. Apa? Sepatunya tebal kayak bulking gitu. Tapi tujuannya apa ya? Lah, Tujuan dia menganggarkan untuk kaos kaki. kaos kaki. Ini dia punya kantornya kan pasti ini lah kotor segala macam. Bukannya licin, keseret gak sih? Lah kan kita harus higienis kali. Oh iya. Udah kena langsung Iya, betul. kena becek dikit langsung ganti. Kalau bisa per kali kena minyak tumpah apa gitu kan ganti gitu. Iya. Langsung buang, nggak usah dipakai lagi. Nggak usah dicuci, langsung buang aja. Karena apa? Higienis. Betul. Selamat datang di segmen PR rezim. PR rezim boy. Episode perdana nih PR rezim ya Pak ya. Ya, dimana kita bakal mencari sudut-sudut yang orang lain kira itu negatif. Sepertinya tidak sepenuhnya Tapi negatif. sebenarnya kita itu positif Pak. Positif. Mana sih? Oke, dari di PR rezim kali ini kita bakalan bahas apa Pak? Tadi Tadi ya udah kita singgung kaos kaki. dari kantor kesayangan masyarakat dan pelajar terutama itu kantor BGN menganggarkan 6,9 miliar untuk pengadaan kaos kaki yang harganya ya tadi rentannya 35 hingga 100.000 sepasang. Netizen bilangnya buat apa menganggarkan kaos kaki? Ya, buat Tapi menurut kita pribadi pribadi nih ya, ini masuk akal. Kenapa tadi menunjang kehigienisan? betul. Karena gini, yang namanya kantornya kan dapur nih ya. Dapur nih kan makanan. Oke. Yang mana kalau makanan harus higienis. Udah gitu makanannya bukan yang sembarang makanan gitu. Betul. Tapi yang bergizi gitu. Yang sudah pasti ya kita agar makanan bergizi ini tetap higienis. Ya ini salah satunya pencegahan preventifnya ini. Betul. Nganggarkan kaos kaki. Tiap pegawai kaos kakinya kotor langsung wis ganti. Itu kena minyak dikit. Waduh, gantikan itu ada. Udah ada nih kaos kakinya gitu. Yang kotor langsung buang, nggak usah dipakai lagi. Nggak usah dipakai. Betul. Ngapain? Ngapain dipakai? Kotor kan? Kalau nyuci kan aduh lama capek. waktu. Itu efisiensi waktu juga. Kerja di dapur harus cepat gitu. Jadi ya penganggaran ini masuk akal. Masuk akal lah ya. Masuk akal. Selanjutnya Apa lagi ya? BGN menganggarkan berapa ribu motor listrik Motor listrik untuk kepala SPPG. Berapa ribu lupa aku, 20.000 kah? 20.000 kah? Enggak. Mana? Lama Pak, sebelum itu. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Oh iya. Di Google pun bisa. Ada. Usai muncul tabur uang. Jadi menganggarkan Oh, motor listrik sejumlah berapa ribu? 49 juta per unit. Oh itu harganya Harganya 49 hampir 50 juta. Iya. Hampir 50 juta motor listrik per unitnya harganya. Per unit. Kalau unit jumlahnya tuh sekitar 20 ribu kah? Nah itu tujuannya adalah untuk mobilisasi kepala SPPG Pak. Kepalanya toh. Berarti bukan relawannya segala macam. Nah ini di komen netizen juga Pak. Ngapain kepala SPPG dikasih motor? Kan mereka juga udah punya motor sendiri maksudnya. Terus aksesnya kan yang mobile bawa ompleng segala macam kan udah ada mobil, udah ada truk, pickup segala macam udah ada. Kenapa mereka tetap dikasih motor gitu loh? Tadi targetnya siapa? Kepalanya. SPPG. Yang dikasih motor kan? Ya. Motor listrik. Betul. Motor listriknya dulu nih. Kenapa motor listrik kan? Iya. Netizen, kan ada yang versi lain apa gitu? Mungkin. Tapi tadi motor listrik ini kan ramah
lingkungan. Betul. Tidak menimbulkan gas emisi. Betul sekali. Bunyi juga Nggak ada, halus. halus. Betul. Jadi ya tadi higienis, Eco friendly. Ramah Ramah lingkungan. Ramah Betul, lingkungan. Ada agak kualitas. Betul. Terus tadi kenapa Hanya kepalanya. kepalanya yang tadi mobilitas, kerja dapur nih harus cepat. Harus satset gitu. Satset. Betul sekali. Nggak bisa dikasih mobil, jangan. Lama parkir. Loh, iya dong. Betul juga. Parkir Betul juga. lagi, aduh. Lama parkir ya, betul juga. Terus tadi kan ada akses jalan yang susah. Pakai motor, wet, cepat gitu. Sangat visioner sekali. Visioner sekali. Kepala BGN ini. Iya, jadi ya untuk harga sini kayaknya murah lah ya. Untuk masa depan gimana? Tadi kan kalau misalnya kita pakai motor yang masih pakai minyak kan, Iya. kena asfal segala macam. Belum lagi kemarin kan sampai langka. Betul. Sekarang kan listrik udah bagus lah motor listrik. Ya itu ya tadi dengan harga segini nih bisa mempercepat kepala BGN satset untuk menginspeksi tiap-tiap sekolah yang dia kunjungin kan. Betul. Habis dari dapur terus ke sekolah-sekolah, gimana nih? Itu. Jadi istilahnya ya ini masuk akal. Masuk akal ya, Pak, ya. akal. Oke. Yang ketiga nih Pak. Yang ketiga. Apa itu? Menganggarkan sekitar berapa miliar ya? Untuk 100 kah? Yang ini enggak tahu, aku udah ngirim apa enggak salah lupa. Sekitar berapa miliar, berapa M untuk IO, Pak. IO. Event organizer. IO. Alasannya adalah dari kepala BGN tuh bilang kami ini masih baru. Jadi belum ada orang-orang yang kayak terlatih di bidang IO untuk mengadakan acara gitu. Oke. Nah, yang menurut netizen ini aneh. Apa ya? Dipermasakan apanya? Karena kenapa harus ada IO? Kenapa harus? Kenapa harus ada IO dan anggarannya besar? Kan BGN tidak bergerak di IO gitu loh. Loh. Itu komen dari netizen. Menurut Bapak gimana? Event organizer. Ini kan sebuah acara. Acara akbar gimana? Ya BGN ini kan perlu nama. Ini kan harus disosialisasikan, penyebarannya harus se-Indonesia. Harus cepat. Nah, agar event ini terstruktur, ya butuh loh IO biar terorganisir. Ya tadi kalau permasalahan kok sampai harganya sekian, atau bahkan ya tadi kenapa IO itu ada? Ya tadi kan dia udah ngomong ini tuh baru. Jadi mereka baru sebenarnya. Mereka nih BGN ini baru. Betul lah, masuk akal. Orang baru kan pasti pengennya yang terbaik. Betul. Yang terbaik. Pasti perlu lah yang namanya yang untuk acaranya sukses tuh kan butuh tim yang kayak gitu. Jadi ya masuk akal untuk pengadaan itu ya. Biar rapi aja. Biar rapi ya. Kan belum lagi kan netizen kan ngomel aja terus makanannya gini lah inilah kan langsung ditanganin segala macam. Betul. Jadi ya tadi secara baik angka memang fantastis. 100 miliar. Kalau itu 100 miliar. Iya, secara 110 cuma kan baik ini kan investasi ke masa depan. Betul. Indonesia emas 2045. Udah. Jadi ya ini tuh istilahnya investasi lah. Biar event akbar ini MBG ini tuh ya layaknya acara tuh perlu diorganisasi. Lebih tertata gitu kan. Ini kan tahap pembelajaran. Selanjutnya apa lagi? Yang keempat tadi tiga berita. Keempat nih Pak. Apa? Menganggarkan sekitar berapa ratus juta untuk membeli lisensi Zoom dan data basis data di internet gitu. Nah alasannya adalah guna
pengawasan dan koordinasi semua SPPG se-Indonesia. Oke. Agak aneh nih Pak menurut netizen Pak. Kenapa aneh? PGN mau menganggarkan sekitar ratusan juta untuk Zoom yang pro ya, yang license ya, dengan harga sekian, walaupun yang kita lihat adalah, yang dilihat netizen adalah harga Zoom itu tidak segitu Pak. Tidak segitu. Sebenarnya kalau untuk yang banyak gitu istilahnya, kayak jomplang gitu loh harganya. Nah, yang harga di pasar. Di pasaran sekian, tapi BGN menganggarkan sekian. Ya, ini nih yang nggak tahu nih. Tadi kan nih Zoom. Kita nih Indonesia luas. Oke. Jadi penggunaan Zoom-nya pun pasti banyak banget. Jadi lisensinya itu sebenarnya Pro plus. Pro plus-plusnya nih Untuk se-Indonesia kan. Oke. Iya, jadi koordinasinya segala macam cepat betul masyarakat. Meningkatkan efisiensi. Nggak perlu langsung datang, walaupun ya tadi harusnya kan pakai motor listrik kali. Tapi kalau untuk motor listrik kan itu yang untuk yang di lapangan. Onsite-nya di lapangan. Di lapangan. Nah, ini kan ini dari pusat ke daerah. Nah, itu kan perlu Zoom. Betul. Jadi kan bisa aja kan satu Zoom ini nih enggak cuma satu laptop atau enggak komputer, tapi banyak nanti tiap orang pusat tinggal ngawasin aja dari Zoom. Itu masuk akal sih, kayak menganggarkan lisensi yang pro, karena kan biasa yang kalau yang gratis kan 40 menit dibatasin kan. Ada yang 40 menit dibatasin. Nah ini nih mungkin kenapa nggak ngikut yang agak pas, ya kali kurang kali waktunya. Mungkin ada paket spesial. Paket spesial. Tadi aku bilang mungkin ada yang plus. Plusnya tuh ada tanda kutip lagi. Nggak tahu. Tapi ya baik lagi tadi kan biar efisien kan. Efisien untuk pengawasan segala macam. Ya betul. Ini memang investasi yang sungguh-sungguh visioner. Karena kita memang udah siap banget untuk 2045 ini generasi emas. Next. Persatuan Pemilik Yayasan MBG. Nggak tahu aku namanya lupa. Pokoknya ada MBG-nya lah, ada SPPG gitulah pokoknya. Mencanangkan program MBG hingga 25 tahun, Pak. Berapa periode tuh, Pak? 4 periode, 5 nih, salah. 5 periode. 5 periode, Pak. MBG nih. MBG 5 periode. 5 periode. Harus masuk undang-undang, Pak. Masuk undang-undang. Biar tetap dilanjut setiap presiden. Oh, gitu. Visioner emang. Benar-benar visioner. Benar-benar ini. Apa tadi? Himpunan. Perhimpunan ini kan perhimpunan yayasan, Pak. Yang punya SPPG. Ini benar-benar sangat care ya terhadap masa depan anak-anak ya. Ini sangat luar biasa. Terharu sih sampai 25 tahun. 5 periode. Berarti tahun berapa? Tahun berapa? Oh betul. Iya. Nyampe dong 2045. Betul. Nih kalau kita ngitung dari 2025. Dari 2025 ya. Tambah 25 lagi. 2045. Iya dong. 50, Pak. Lebih lewat sih. Lewat 5 tahun. Cuman melewati itu udah batas maksimal, Pak. Ya maksudnya nyentuh nih Indonesia. Betul 2045 nyentuh. Sorry. Nyentuh. Betul. Cuman ya netizen mempertanyakan kenapa mereka ini yang punya SPPG ini mau sampai 5 periode. Mau mempertahankan MBG ini sampai 5 periode. Kemudian netizen ini sedikit skeptis. Karena kan uangnya ya buat mereka aja gitu kan. Iya. Yang buat masyarakat, buat anak-anak dapatnya seuprit, secuil. Itu kan yang nggak terlihat aja. Dan data keracunan juga tinggi, Pak. Itu kan salah satu mempersiapkan perut kita untuk surviving gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh istilahnya belum terbiasa aja. Orang tuh 10.000
betul. Apa yang mau diharap? Maksudnya kan gini. Gitu, Maksudnya kan itu tuh langkah-langkah apa ya untuk pencegahan kayak ya layaknya imunisasi kan. Kalau vaksin nih disuntik bukannya langsung sehat kan, tapi kan sakit dulu. Nah, betul. MBG juga gitu, sakit dulu. Betul. Makanya dia roadmap dia punya nih sampai 25 tahun ini. Ya tadi memang awalnya tuh ya data keracunannya tinggi. Sebenarnya itu bukan keracunan. Sebenarnya itu tuh tahap bertahan bentuk imun betul bentuk imun cuy, membentuk imun anak-anak supaya sekali. Kalau kita apokalips iya bisa. Kan Prabowo sempat bilang kayak gitu Pak ya, dia kan care tuh terhadap perang. Kita nggak tahu MBG ini menyiapkan kita untuk perang katanya makanya kalau ada makanan yang sekiranya kurang sehat bukan kurang sehat kan, tidak mengenyangkan tidak higienis okay. Ya setidaknya badan masih kenyang gitu, tapi ya walaupun agak sakit ya meriang cuman kan badan perutnya terisi gitu. Jadi ini visioner banget sih. Betul. Kayak apa ya, sangat care sekali nih yayasan nih ya, walaupun cuma ngomentari uangnya kan ke mereka, ya iyalah kan mereka mengelola untuk anak-anak generasi emas gitu. Jadi jangan terlalu negatif, jangan terlalu skeptis gitu. Tetap diolah kok, walaupun ya tadi kelihatannya dikira anak nih keracunan lah apa. Sebenarnya itu ya tadi bentuk kasih sayang orang tua ke anak yang diimunisasi itu. Betul. Kan langsung demam kan. Kan sekarang nih apa istilahnya banyak orang tua yang nggak mau diimunisasi kan anti-vaksin karena karena kasihan anaknya malah demam gitu. Jangan gitu. Bukan kasihan Pak, kasihan karena demam, tapi kasihan karena bukan kasihan, tapi lebih yakin kalau anaknya itu sehat Pak. Nah iya, jadi nggak divaksin sehat-sehat aja gitu kan. Tapi gegara itu kan jadi susah orang ngasih obat. Ketika udah besar nih malah nggak pernah kena penyakit itu misalnya. Kaget. Betul. Kaget. Itu kan kaget. Nah masalahnya adalah tadi Pak, kalau kita analogikan dengan vaksin Pak. Vaksin itu kan suntikan ke orang, dia bisa sakit dulu 1-2 hari, sembuh. Ada muncul penyakit itu, dia kebal. Kalau orang yang nggak divaksin, dia nggak divaksin nih, anaknya sehat-sehat aja. Pas ada penyakit sakit, tapi sakitnya parah. Nah, analogi dengan MBG, anak dikasih MBG sakit dulu Pak, nggak apa-apa, betul kan? Sakit dulu 1-2 hari, mungkin bisa sampai seminggu. Dirawat di rumah sakit, oke. Habis itu balik sehat lagi kan? Sehat lagi. Nah, kalau anak yang nggak dikasih MBG, kalau dia mungkin nanti di luar entah nanti kolaps kayak gimana kita kan, kan? Ada makanan yang tidak dihigienis, dia tidak akan terbiasa Pak. Nggak bertahan ya. Betul, nggak bertahan. Makanya kan ada mencanangkan MBG di kampus. Oh iya. Untuk mempersiapkan itu Pak. Persiapkan itu. Jadi dari SD itu udah nggak kaget nanti kalau pas sudah SMP ini udah dapat MBG nggak? Dapat. Oh ya udah sini. Kan. Pas SMA dapat MBG nggak? Dapat. Kuliah dapat MBG nggak? Dapat lagi Pak. Bisa menghemat tuh. Betul. Emang visioner kita. Ini pemerintah kita tuh benar-benar care gitu terhadap anak generasi emasnya di kemudian hari gitu. Jadi ya ini sangat-sangat program yang ultimate, sangat peduli terhadap generasi emas kita, terutama sampai cukup efisien program ini sebenarnya. Iya. Dengan menghabiskan dana sekitar berapa triliun per hari? 1 triliun per hari. Pak. Ya tadi yang namanya high risk high return. Betul sekali. Betul. Jadi ya itu. Betul. Kita tuh nggak bisa loh kayak satu
dalam satu hari itu langsung kelihatan hasilnya? Enggak. Pasti akan sedikit lebih lama. Walaupun ya kita harus berdarah-darah dulu di awal. Gitu, Pak. Betul, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Berita terakhir Pak, ini terakhir yang paling terakhir nih Pak ya. Apa nih? Sebelum kita tutup ya Pak ya. Pemilik SPPG, Kenapa? yayasan, yayasan. Apabila terjadi penutupan sementara, tetap mendapat uang insentif 6 juta Pak per hari. Dapat tuh. Dengan alasan Pak Dadan bilang kayak gini, si Dadan nih bilang kayak gini, untuk keperluan pelatihan pegawai SPPG relawan, untuk keperluan operasional, dan yang ya itulah pokoknya. Walaupun SPPG tutup lagi sementara. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak? Bagus, karena ya tadi yang namanya kita kan nggak tiap hari perang. Oke. Tapi kan latihan terus. Itu TNI kita kan gitu. Oh. Analoginya gitu. Oke. Jadi sebelum perang ya kita latihan terus. Gitu. Walaupun ya istilahnya dia orang, masa dia dapat duit terus? Ya namanya apa ya? Sebelum itu kan butuh modal. Oh iya, betul. Operasi lagi nih, operasional lagi nih. Ini dia punya dapur ya butuh amunisi. Jadi ya duit itu ya bakal balik lagi ke anak-anak yang menikmati MBG yang sudah ditempa gitu. Jadi ya saya pikir ya, hemat saya, itu tuh harusnya nggak usah terlalu dikomentarin lah. Maksudnya ya wajar, kan bukan tutup selamanya kan? Nggak, sementara doang. Ya itu analoginya ya, sebelum perang ya disiapin dulu nih apa keperluannya agar ketika udah terjun nih membagikan MBG yang sangat harga 10.000 itu tersampaikan dengan baik gitu. Oke. Misalnya apa ya, pemerintah kita tuh baik. Visioner. Care kok sama. Nggak ada yang bilang merusak ini anak-anak bangsa, kagak. Baik. Bahkan yang dikatakan Wamen Kemendikti, Stella Kristi, ya. MBG meningkatkan nilai TKA. Betul. Yang mana realitanya adalah ini, mohon maaf nih, realitanya di lapangan. Anjlok Pak. Anjlok nilainya. Betul. Anjlok ya. Anjlok. Ya namanya program kan pasti nggak bisa 1-2 hari. Nggak 1-2 hari. Oke, di awal anjlok nih. Tapi kalau memang misalkan 3-4 tahun lagi bagus. Nah, konsumsi terus nih. Wih, sampai SMA dia, misalnya dia TKA di SD itu anjlok. Kan dia baru berapa kali makan. Belum kepenuhin Betul. gitu. Jadi nggak bisa kita menilai itu 1-2 hari itu nggak bisa. Gitu. Ada lagi? Mungkin PR sudah tutup? Ya kita secara PR gitu lah ya. Untuk kedepannya ada lagi segmen kayak ini? tentu dong, kita lihat dulu. Oke, dari PR Rejim menutup sesi pada sore hari ini. Ya. Terakhir, Tetap jadi hidup Jokowi.